Hello student, welcome to our channel. Today we are going to learn about suggestion and offering in English. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengungkapkan saran atau suggestion and offering atau tawaran dalam belajar bahasa Inggris bersama saya Mr. Budi. Bagaimana sih kapan kita menggunakan suggestion and offering? Seperti ini situasinya anak-anak. Nah, pernahkah anak-anak itu ketika dalam situasi ini diajak curhat oleh temannya? Pasti ketika kita diajak curhat, teman kita itu pasti akan meminta saran. Pasti kalian akan bingung bagaimana cara mengungkapkan saran atau memberikan saran. Apalagi yang diajak curhat itu adalah bule, makin bingung kita ini. Nah, saran atau suggestion and offering itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa terpisahkan karena mereka selalu hadir bersama dalam percakapan. Perbedaan antara suggestion and offering itu seperti ini. Suggestion digunakan pada saat kita memberikan sebuah ide, pendapat, atau nasihat untuk menjadi pertimbangan orang lain sebelum orang tersebut memutuskan keputusannya, apakah itu diambil atau tidak. Sedangkan offering itulah tawaran, bantuan, pertolongan yang kita berikan kepada orang lain, baik berupa bantuan apapun atau bisa menawarkan makanan atau minuman, di mana orang yang kita tawari tersebut menerima atau menolak tawaran tersebut. Nah, kita mulai dari suggestion dulu. Yang pertama adalah bagaimana cara menanyakan suggestion. Ada banyak ungkapan yang dapat digunakan untuk meminta saran atau suggestion. Salah satunya dengan menggunakan kata shall, yang berarti akan atau sebaiknya, dengan pola shall, I atau we plus verb. Contohnya, should we go home early? Apakah sebaiknya kita pulang lebih awal? Atau shall I apologize to her? Apakah sebaiknya aku minta maaf kepadanya? Should I get a new job? Apakah sebaiknya aku mencari pekerjaan baru? Selain contoh ungkapan di atas atau di samping ini, kita juga bisa menggunakan kata should sebagai pengganti kata shall. Contohnya adalah, should I go to the clinic? Ya, should I go to the clinic? Itu artinya, haruskah aku pergi ke klinik? What should I do? Apakah yang harus aku lakukan? Contohnya kita punya masalah. Do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? What do you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan? Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Nah, di dalam memberikan suggestion, kita juga bisa menggunakan kata-kata sebagai berikut. Nah, ini penting sekali ketika kita memberikan suggestion atau saran. Kita bisa menggunakan kata could, yang berarti bisa atau dapat, atau might, yang berarti mungkin atau boleh. Contoh penggunaan kata could, yaitu you could go home early. Kamu bisa pulang lebih awal. You could apologize to make situation better. Kamu dapat minta maaf untuk membuat situasi lebih baik. Atau kita bisa menggunakan kata might, you might tell your problem to your parent. Kamu boleh menceritakan masalahmu pada orang tuamu. We might go to Komodo together this holiday. Kita mungkin dapat pergi ke Pulau Komodo bersama-sama liburan kali ini. Selain menggunakan kata could and might, kita bisa menggunakan kata should, yaitu dengan kata you should plus verb one. Contoh, you should see the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. You should finish your job immediately. Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu dengan segera. Kita juga bisa menggunakan kata why don't you plus verb one. Contoh, why don't you try a new restaurant in downtown? Kenapa kamu tidak mencoba restoran baru di pusat kota? Why don't you search on the internet about your tasks? Kenapa kamu tidak mencari di internet tentang tugasmu? Kita juga bisa menggunakan how about dan what about. Ini sama saja. How about going picnic this Saturday? What's about going picnic this Saturday? How about picnic? What's about picnic? Ya, ini cara selanjutnya. Kemudian kita bisa menggunakan conditional sentences dengan pola if I were you, I would plus verb one. If I were you, I will accept that offer. Kalau aku jadi kamu, aku akan menerima tawaran itu. If I were you, I will continue to university. Kalau aku jadi kamu, aku akan melanjutkan ke universitas. Kita juga bisa menggunakan kata let's plus verb one. Contoh, let's pray before we study. Mari kita berdoa sebelum belajar. Let's find a good book in the library. Mari kita cari buku yang bagus di perpustakaan. Nah, ketika kita sudah diberikan saran, suggestion, kita harus
Menerima, menentukan keputusan apakah menerima accepting a suggestion atau menolak declining suggestion. Kalau menerima yaitu accepting suggestion, cara seperti ini. Sounds great. Sounds good to me. Keterangannya bagus buatku. That's good idea. Okay, let's do that. I'm up for it. Ini cara menerima suggestion atau saran. Kalau menolak, seperti ini caranya. Harus halus dan sopan. Maybe some other time. Mungkin suatu waktu, lain kali. I'd or we'd better not. Aku, sebaiknya kita tidak. I don't think so. It's good idea. Aku pikir ini bukan ide yang bagus. I'm not sure about that. Aku tidak yakin tentang hal itu. Nah, berikut adalah contoh penggunaan saran atau suggestion. Yang pertama kita contoh dialog pertama. Marina and Tina have been studying algebra for a month, but I still don't understand. Should I quit studying? Ini menanyakan saran. Dijawab oleh Tina, don't quit. Why don't you take a private course? You might find it easier. Nah, why don't you take itu adalah giving suggestion. Apakah diterima atau ditolak? Ya, ditolak. Bukan, diterima. Dengan kata sounds good to me. Sounds good to me ini adalah contoh menerima saran atau accepting suggestion. Kalau menolak, seperti apa contohnya? Lihat yang contoh ke dalam 2. Rusli sama Anang. I feel bored. Why don't have anything to do? And we still have a week until our holiday is over. Do you have any idea? Ini adalah menanyakan saran. Anang menjawab, what's about joining summer camp? Where? Near Michigan Lake. I'm not sure about that. We don't have any equipment for camping. Nah, I'm not sure ini adalah bentuk menolak saran. Declining suggestion. Anak-anak sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke offering atau tawaran, menawarkan. Berikutlah contoh memberikan tawaran atau offering. Yang paling gampang adalah menggunakan kata would you like plus noun atau to infinitive. Contohnya, would you like a glass of orange juice? Maukah kamu segelas jus jeruk? Would you like to go to the cinema with me? Maukah kamu pergi ke bioskop denganku? Atau kita bisa juga menggunakan kata can yang berarti bolehkah atau bisakah. Contohnya adalah can I help you? Atau what can I do for you? Kita juga bisa menggunakan kata may I help you? May I give you a ride? Bolehkah aku memberimu tumpangan? Kita juga bisa menggunakan kata do you? Do you want more coffee? Apakah kamu mau kopi lagi? Atau bisa menggunakan kata could. Could I offer you some ice cream? Bisakah aku menawarimu es krim? Would you like me to turn on the air conditioning? Apakah kamu mau aku menyalakan AC? Nah, selanjutnya kita harus menentukan apakah menerima atau menolak tawaran tersebut. Kalau menerima namanya accepting an offer, kalau menolak namanya declining an offer. Accepting, kita mulai dari accepting an offer, menerima. Kalau menerima caranya gampang sekali. Bilang aja kata yes, I love to. Ya, saya suka. Sure, thank you. Tentu, terima kasih. Yes, please, thank you. That's very kind of you. That will be very nice. Itu akan sangat menyenangkan. Ini adalah cara accepting atau menerima tawaran. Kalau menolak, ketika kalian menolak tawaran, itu harus dengan cara sopan dan halus. Caranya seperti kata ini. Thank you for your kindness, but I can handle it. Handle it. Artinya terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku bisa mengatasinya sendiri. I'm sorry, I can't. Maaf, aku tidak bisa. Thank you, but I'm busy at this moment. Thank you, but I'm not hungry, thirsty. Kalau menolak makanan atau minuman. I'd love to, but. Aku suka, tapi. No, but thank you for the offer. Tidak, tapi terima kasih atas tawarannya. Paham kan anak cara menerima dan menolak tawaran? Kita lanjut ke contoh dialog dari offering. Kita mulai dari contoh pertama. Frank, you seem so busy with those boxes. What are in those boxes? These are my old books. I'm moving them to the warehouse. Can I help you? Ini artinya memberikan tawaran dengan menggunakan kata can I help you. Dia diterima atau tidak? Ya, diterima. Sure, thank you. It will be helpful. Nah, kalau contoh kedua, is it just me or today is really hot? I think the weather is hot. Do you want some water? Nah, ini menawarkan air. No thanks. Ini menolak tawaran. Maybe I just need some fresh air. Lagi tawarkan, would you like me to open the window? Apakah bolehkah saya membuka jendela? Yes, please, thank you. I think it will be better. Ini artinya menerima tawaran.
Sepertilah contoh-contoh percakapan dari penggunaan kata offering, menerima maupun menolak offering. Kita lanjut ke soal. Anak-anak, coba kita latihan soal. Coba lengkapi blank space dari percakapan di layar Vanessa and Ben. Vanessa itu punya janji dengan Wilson untuk ke toko buku. Dan dia sudah mengiyakan. Ternyata dia punya janji juga dengan Lily pada waktu yang sama. Apa yang dilakukan? Vanessa akan what do you recommend? Meminta saran. Kemudian jawabannya apa? Ya, jika sudah Ben memberikan jawaban seperti ini. Jika kamu sudah membuat janji dengan Lily duluan, you might. Nah, seharusnya, kamu sebaiknya untuk melihat jadwal kembali dengan Wilson. Ya, artinya dia diberikan saran. Apakah Vanessa menerimanya? Ternyata I'm not sure about that. Saya tidak yakin. Nah, setelah itu Ben lagi memberikan saran. Why don't you go together? Kenapa kalian itu tidak pergi bersama-sama? Kalian Wilson dan Lily kan kalian sudah kenal, bukankah gitu kan? Nah, ternyata Vanessa menerima. That sounds good to me. Artinya sarannya diterima. Nah, inilah contoh latihan anak-anak. Jadi offering and suggestion itu sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anak coba buat sebuah dialog, percakapan singkat menggunakan suggestion and offering. Thank you very much for your attention. See you next session. Bye.